Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Septiani dari kelas manajemen I3. Di sini saya akan menjelaskan wajibatul Rasul atau tugas-tugas kerasulan. Secara garis besar, tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua, yakni hamilu risalati dakwah atau mengembangkan risalah dakwah. Yang kedua, ikmatu dinillah atau menegakkan agama Allah. Kedua tugas itu beliau tunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, hamilu risalati dakwah, mengembangkan risalah dakwah. Yang pertama, memperkenalkan al-Holik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia ma'rifatul Holik atau mempelajari, mengetahui, dan mengenal Sang Holik atau Sang Pencipta Allah Ta'ala, sehingga mereka bersedia beribadah hanya kepadanya. Atau tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran, kita mendapati berbagai macam perintah ibadah sholat, zakat, saum, haji, dan lain-lain. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Malik bin Al-Huwairis. Yang ketiga, menjelaskan pedoman hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul hayah atau pedoman kehidupan. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 19. Tugas Rasul yang kedua, ikmatun dinillah atau menegakkan agama Allah, menegakkan khalifah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ikmatu khalifah atau menegakkan khalifah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Selanjutnya, membina kader. Dalam rangka ikmatu dinillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan binaur rizal atau membina kader yang menjadi kekuatan inti sehingga estafeta dan roda dakwah dapat terus berputar. Di periode Makkah, kekuatan inti dakwah tersebut adalah para as-sabiqunal awwalun. Kemudian bertambah di periode Madinah, yakni mereka yang mengikuti Bait Aqabah, khususnya adalah Bait Aqabah 2, di mana di dalamnya terdapat 12 orang nakib atau pemimpin yang diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertugas menjadi perwakilan kaumnya dalam mendukung keberlangsungan dakwah di Madinah. Selanjutnya, membuat konsep dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan minhajud dakwah atau metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerusnya yang akan mengarungi dinamika medan perjuangan sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman. Dari contoh metode atau strategi dakwah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan metode dakwah syiriah atau sembunyi-sembunyi. Laksanakan panduan hidup. Allah telah menetapkan bahwa kejayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya, hanyalah dengan amal agama yang telah sempurna, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dilaksanakan oleh para sahabat. Kesimpulan, risalah ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, nabi dan rasul yang bertujuan untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke muka bumi untuk menyampaikan ajaran, mengajak para umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan kitab-kitabnya, juga
akan mengimani akan adanya hari akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.